Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rara Fidatun Nabiha, NIM 1812189. Saya dari kelas PAIC semester 6. Ingin menjelaskan mengenai pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping atau scanning mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam Madrasah Sanawiyah. Pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping ini diharapkan agar para peserta didik dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang kompetensi-kompetensi yang ada dan ditemukan cara mengorganisasikannya dengan baik. Nah, selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu peserta didik dalam menyusun rencana pembelajaran jangka menengah atau silabus dengan lebih sistematis, lebih efisien, dan lebih konseptual. Proses pemetaan kompetensi ini dimulai dengan mengumpulkan kompetensi yang memiliki kesamaan aspek tertentu. Nah, kesamaan-kesamaan ini selanjutnya dikemas menjadi tema atau konteks atau teks atau unit. Nah, selanjutnya konteks atau tema tersebut itu dijadikan wadah bagi pengembangan pembelajaran yang lebih bermakna. Kompetensi-kompetensi tersebut akan terkembangkan secara terpadu, saling berhubungan, dan lebih utuh. Nah, hal tersebut akan berdampak pada pembelajaran yang menjadi lebih konstekstual. Di dalam sesi ini, pengorganisasian SK dan KD akan dilakukan di setiap mata pelajaran sesuai dengan ciri khasnya. Baik, selanjutnya mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Tujuan dari pemetaan adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang kompetensi dari setiap mata pelajaran yang terdapat di dalam standar isi. Pengorganisasian kompetensi ini dilakukan untuk kebutuhan satu semester atau 1 tahun pelajaran. Nah, proses pemetaan mencakup pengkajian kompetensi pada setiap mata pelajaran untuk kelas-kelas yang terdapat di kelas rangkap, misalnya kelas 1 dan 2, kelas 3 dan 4, atau kelas 5 dan 6. Apabila kelas rangkap terdiri dari 3 kelas, misalnya kelas 4, 5, 6, maka pengkajian dan pemetaan kompetensi dari setiap mata pelajaran untuk ketiga kelas tersebut. Nah, pemetaan dilakukan dengan mencari kompetensi dasar yang secara konsep keilmuan serupa atau berkesinambungan untuk semua mata pelajaran dari kelas yang berbeda. Penggabungan dilakukan setelah membaca kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran dan melihat perkiraan tema yang dapat memayunginya. Nah, berikut adalah contoh dari pemetaan kompetensi pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baik, selanjutnya menghasilkan konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Dalam penentuan tema dapat ditentukan sendiri oleh guru atau dapat juga ditentukan bersama siswa. Nah, dengan demikian untuk menetapkan tema perlu memperhatikan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa. Kedua, memulai dari yang termudah menuju yang sulit. Ketiga, dari yang sederhana menuju ke yang kompleks. Yang keempat, dari yang konkret menuju ke yang abstrak. Yang kelima, tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada siswa. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa. Nah, termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Cara penentuan tema menurut Al-Walisah menyebutkan bahwa tema dapat diambil dari konsep atau pokok bahasan yang ada di sekitar lingkungan siswa. Oleh karena itu, tema dapat dikembangkan berdasarkan minat dan kebutuhan siswa yang bergerak dari lingkungan terdekat siswa kemudian beranjak ke lingkungan terjauh siswa. Nah, adapun beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam menentukan tema, yaitu yang pertama, bersifat fertil, yang artinya tema tersebut memiliki kemungkinan berkaitan yang kaya dengan konsep lain. Tema yang bersifat fertil ini biasanya berupa pola atau siklus. Kemudian yang kedua, tema sebaiknya dikenal oleh siswa atau bersifat familiar. Nah, sehingga siswa dapat dengan mudah menentukan kebermaknaan dari hubungan antar konsepnya. Nah, setelah melakukan pemetaan dapat dibuat jaringan tema, yaitu menghubungkan kompetensi dengan tema pemersatu dan mengembangkan indikator yang pencapaiannya untuk setiap kompetensi dasar yang terpilih. Nah, dengan jaringan tema tersebut akan terlihat kaitan antara tema kompetensi dasar dan indikator dari setiap mata pelajaran. Nah, buatlah jaringan tema, yaitu menghubungkan kompetensi dasar dan indikator dengan tema pemersatu. Dengan jaringan tema tersebut akan terlihat jaringan antara tema tersebut akan terlihat kaitan antara tema, kompetensi dasar, dan indikator dari setiap mata pelajaran. Nah, jaringan tema ini dapat dikembangkan sesuai dengan alokasi waktu yang setiap tema. Kemudian yang C,
ada mengembangkan perencanaan dalam konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Nah, dalam mengembangkan tema-tema, hal yang perlu dipertimbangkan yaitu yang pertama, tema yang dipilih memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri siswa serta terkait dengan cara dan kebiasaan belajarnya. Nah, kemudian yang kedua, ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa, termasuk minat dan kemampuan. Dan yang ketiga, penetapan tema dimulai dari lingkungan yang terdekat dengan siswa dari hal termudah ke yang sulit, sederhana ke kompleks, dan dari konkret ke abstrak. Nah, selanjutnya ada tabel mengenai tema-tema dari pemetaan kompetensi yang telah dipaparkan sebelumnya. Kemudian ada pengembangan temanya. Kemudian yang D ada mengembangkan ide-ide pembelajaran. Nah, untuk mengembangkan pembelajaran yang konseptual dan bermakna, guru perlu merencanakan ide-ide kegiatan pembelajaran untuk mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, ide-ide kegiatan pembelajaran akan memudahkan penyusunan silabus dan rencana pembelajaran, karena tentunya guru akan menyusun ide-ide kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik, ketersediaan sarana dan prasarana, dan kemampuan guru. Nah, kegiatan merancang ide kegiatan pembelajaran akan memudahkan guru merancang lembar kerja siswa. Nah, berikut adalah contoh dari ide-ide pembelajaran dari mata pelajaran SKI dari pemetaan kompetensi yang telah dipaparkan sebelumnya.